Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya selalu berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita akan melihat lagi bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang tak kalah seru dan menarik, yang dimana ada seorang pemuda Kristen yang akan berhadapan dengan Ustadz Tsuma. Kita akan melihat bagaimana Ustadz Tsuma ini selalu saja mengeluarkan narasi-narasi atau data-data liar yang sama sekali itu tidak berkaitan dengan iman Kristen. Karena memang Ustadz Tsuma ini doyannya selalu membahas tentang iman Kristen, membahas tentang Alkitab, dan merasa diri paling benar dalam mentafsirkan dan juga memaparkan tentang iman Kristen atau isi Alkitab itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya bagaimana seorang pemuda mengobrak-abrik seorang Ustadz Tsuma. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Jujur, tetap Ishak yang dikorbankan adalah Ishak. Jangan pakai jurus Paulus. Saya minta kamu tunjukkan dalilnya. Ambillah anak perjanjianmu itu. Mana dalilnya? Tunjukkan saya. Tunjukkan saya. Dalilnya adalah Salomo. Mana dalilnya? Ambillah anak perjanjian itu. Mana dalilnya? Ambillah anak perjanjian itu. Dalilnya adalah Salomo itu. Sulaiman itu adalah keturunan Yakub, keturunan Ishak. Gak ada ilmunya, gak ada ilmunya. Udah duduk. Oke, saya mundur dulu. Saya mundur dulu, Cuma. Saya mundur dulu. Ya, silakan Mbak Niko, Mbak Niko. Anda menulis. Cuma kau belajar dulu ya. Ya, baik-baik kok. Siap. Lupa kasih ini tahu. Enggak perlu. Tadi yang saya permalukan di sini. Justru kau yang permalukan orang Makassar. Orang Makassar kok nyembah mayat. Kau yang permalukan. Kalau mau kita bicara soal anak perjanjian. Kau jangan bawa-bawa siri di sini ya. Dari awal itu. Enggak ada di awal Makassar. Tuhannya dari manusia terkutuk, enggak ada. Jadi kau jangan bawa Makassar di sini. Nanti saya bisa jeli. Siapa bilang ini? Siapa yang kok leher mula-mula bawa Makassar? Jangan. Kau sekarang, kau cuma menumpang di sini. Kau bukan orang Makassar, numpang di Makassar, bilang bawa orang Makassar. Belum tahu kau orang Makassar ya? Jangan bawa suku lagi. Nah sekarang roti kehidupan. Saya tanya samamu, saudaraku. Saya tanya kepada kamu. Yang diminta oleh Tuhan yang Abraham untuk dikorbankan itu anak perjanjian atau anak tunggal? Jawab. Anak perjanjian. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Ishak memang dijanjikan oleh Allah. Jago sekali kan. Dalilnya diminta oleh dalam Alkitab. Dalilnya di Bible. Saya bertanya kepada Anda. Dalilnya dalil yang diminta bukan keturunan Ishak, bukan dalil yang diminta bukan omong kosong. Dalil yang diminta bukan omong kosong. Dalil mana data? Saya tidak omong kosong, jelas tertulis. Ya datanya mana? Datanya dalam Matius pasal 1. Baca. Matius pasal 1 itu silsilah Yesus, kawan. Nah, silsilah Yesus itu sampai kepada anak Abraham, anak Daud. Yang kita jelas. Yang saya minta apa? Nah, yang kamu minta itu siapa yang dijanjikan kan? Yang dijanjikan itu saya bilang bukan siapa yang dijanjikan. Yang saya minta siapa yang dikorbankan, anak tunggal atau anak perjanjian? Anda bilang saya anak perjanjian. Mana dalilnya? Yang dikorbankan itu adalah anak perjanjian yaitu Ishak. Karena Sulaiman itu dengan Yakub itu adalah keturunan Ishak, bukan Ismail. Oke. Boleh. Sekarang Anda sampaikan dalilnya kalau Ismail yang dijanjikan, berarti Allah mau berhubungan dengan keturunannya Ismail. Jelaskan. Oke. Baik. Jelaskan di mana keturunan Allah berhubungan dengan Ismail. Jadi gini, kamu duduk cantik, kau duduk cantik di situ. Oke? Ya. Di dalam Kejadian 22 nomor 2. Pakai waktu. Sabar. Pakai waktu. Enggak usah. Boleh Zuma. Nanti saya udah belajar dari kamu dari tahun 3 tahun. Udah TikTok aja kalau enggak mau TikTok turun. Kalau tidak mau TikTok kan turun. Kalau enggak mau TikTok kan turun. Kamu kalau pakai waktu itu rusak. Kamu akan pakai waktu. Kamu kalau bertanya ke saya, kamu diam saya jelaskan kan gitu. Saya tidak mau karena itu kamu akan ngomong terus dan saya tidak. Saya menjelaskan karena saya lebih paham Bible daripada Anda. Waktu saya Anda potong. Itu saya tidak mau. Giliran Anda menyangga, Anda paparkan kebohongan Anda. Lebih efektifnya, lebih hikmatnya pakai waktu Zuma kalau mau. Pakai hikmat lagi bahasa Quran lagi. Jangan Zuma, jangan goyang imanmu Zuma, percaya Yesus kau Zuma. Kau itu dari tadi kamu muter-muter kok. Silsilah Paulus enggak bisa dijelaskan. Mencret tadi. Dari tadi sore itu silsilah Paulus kamu enggak tahu silsilah Paulus. 22 nomor 2 dengarkan. Seperti itukah Allahmu mengajarkan kamu untuk cara bicara bilang seperti itu seperti ada bahasa-bahasa kotor. Allah kamu seperti itu mengajarkan kamu. Ya daripada Tuhan mau mengeluarkan kata anjing. Ayo. Siapa yang bilang anjing? Di mana? Yesus. Di mana? Saya enggak tahu dia. Di mana? Ayatnya mana pasal berapa? Tunggu saya kasih. Silakan kasih. Tunggu. Inilah fatalnya. Main copot ayat tapi tidak melihat konteks. Giliran dikasih ayat, dikasih dalih, copot ayat. Subhanallah. Matius 7 Masya Allah, Zuma bertobat Zuma. Tobat kenapa, Bang? Bentar. Kakak diam aja. Biar sekarang Zuma. Siapa ini yang Kristen yang mau naik
banyak yang mau naik soalnya. Ya, naikkan yang hebat naikkan. Kalau yang kayak gini pepesan kosong dari tadi udah kebuktikan dia. Karena Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya, Anda ketar-ketir dengan pertanyaan saya. Cuak. Apakah Anda bisa menunjukkan silsilah Yesus Paulus? Nah, sekarang saya menjelaskan silsilah. Baca dulu itu, Tuhan mau mengeluarkan kata anjing. Matius 7 nomor 6. Matius 7 ya. Iya, baca. Gak ada malunya ditanya silsilah Paulus. Ada di sini. Biar dia, kau tabok dia ini. Matius 7 nomor 6. Jangan tabok, Bang. Ya udah itu. Malaku, Bang. Nah itu, baca. Siapa yang mengeluarkan kata anjing? Ayat berapa? 6. Ayat 6. Mbak Tiara bisa dibesarin screen-nya nggak, Mbak Tiara? Bisa. Besar gitu. Sebentar. Mau baca. Cakep. Makasih Mbak Tiara. Tolong dibaca Iya, tuh. ketua. Iya, Baca bro. Baca bro, pakai mata bro. Udah baca kan? Saya Udah baca baca. kan? Iya, kamu baca. Ini saya yang baca kan? Saya yang baca kan? Iya. Oke. Sekarang saya omong ya. Jadi jangan asal menafsirkan. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Ini konteksnya apa? Konteksnya adalah ketika kita memberikan pengetahuan tentang firman Allah, tentang kebenaran seperti saya menyampaikan kebenaran kepada Zuma, tapi Zuma tidak mendengarkan, itu sama saja saya melemparkan mutiara ke babi. Stop. Ini yang ngomong, ini yang ngomong siapa ini? Yang ngomong ini siapa di sini? Saya yang ngomong. Nah, ini Matius 7:6 ini keluar dari mulut siapa? Sehingga Matius yang nulis. Mulut siapa? Nah, di sini memang tertulis perumpamaan. Ya, Yesus yang ngomong. Yesus ngomong mengeluarkan kata kepada anjing. Jangan melemparkan mutiara. Berarti Tuhanmu pernah mengeluarkan dari mulutnya kata anjing, betul? Ya, jelas kata anjing dia keluarkan. Itu Ya. khusus bagi Pantas mereka nggak yang tidak kira-kira? mendengar kebenaran. Pantas nggak kira-kira? Menurut saya pantas-pantas saja karena dia mencegah orang-orang yang kebenaran. Kena. Berarti boleh Yesus saya kejam kali mulutnya gitu. Ya, jangan sok-sok jadi umat Muslim dan orang-orang seperti Zuma ini hanya mencopot satu ayat tetapi tidak melihat konteks dalam Alkitab. Nah, konteks di dalam Alkitab ini mereka meliterasikan atau meliteralkan, tetapi tidak mengalegorikalkan masalah di dalam Matius 7 ayat 6 ini. Kalau saya data yang tadi itu menunjukkan bahwa Tuhanmu itu mengeluarkan kata anjing dari mulutnya Tuhanmu itu. Kau udah akui kan? Kamu harus mengerti alegorikal. Enggak, yang jelas itu ada kata. Bukan ditafsir. Yang jelas Tuhanmu mengeluarkan kata anjing dari mulutnya, betul kan? Kepada siapa? Ya terserah mau kepada siapa kek. Nah, kepada siapa di situ? Kepada siapa dia mengatakan anjing? Itu sebuah umpama dari mana? Nah, kalau saya katakan itu jelas sebuah umpama. Jangan melemparkan sebuah mutiara kepada babi. Kalau saya mengatakan, "Hai anjing," itu kau betulan anjing atau perumpamaan? Ya, itu sebutan dari mulutmu, bukan dari firman Tuhan. Enggak, pertanyaan saya, itu perumpamaan atau kau betulan anjing? Saya bukan anjing. Berarti itu perumpamaan kan? Nah, itu sebuah perumpamaan. Nah, apa bedanya dengan Yesus? Berarti boleh perumpamaan. Hei anjing, boleh berarti. Jadi kau nggak usah sosokan. Lebih paham Bible itu kami, bukan kamu. Yang lebih beriman kepada Bible itu kamu, tapi yang lebih paham Bible itu kami. Ngerti? Ini sama seperti ayat ini untuk Anda. Saya melemparkan kebenaran, mengabarkan kebenaran kepada kebenaran Anda. Yang mana coba? Bang Handi diam. Bang Handi diam. Kita lihat kebenaran apa yang akan kau ajarkan di sini. Kebenaran yang tentang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jelas. Di mana dalilnya diterangkan Yesus kita itu sudah Theos? Berbicara panjang. Tunjukkan kepada saya dalilnya di kitab Anda Yesus disebut Theos. Oke, ya. Kita tunjukkan ya. Ulangan 6 ayat 4. Kita korelasikan. Yesus sudah ada dalam perjanjian lama. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Israel. Kalau orang Kristen yang lain mungkin kau bisa bodoh-bodohi ya. Oke, silakan. Nah, di sini Yesus disebut apa? Nah, ulangan 6 ayat 4. Yesus di sini disebut apa? Sabar, engkau baca dulu ulangan 6 ayat 4 itu ada sebutan kata Allah. Dan ada sebutan kata Tuhan di situ. Terus? Nah, Tuhan di situ mengacu di dalam Theos. Theos di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru itu di mana? Di dalam God. God itu di dalam Yohanes pasal 4. Tunjukkan kepada saya di dalam kitab perjanjian baru Yesus disebut Theos. Banyak sekali, Zuma. Tunjukkan kepada saya, Bung. Kau lagi berhadapan dengan Bang Suma, Bung. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus disebut Theos. Gini, Yohanes pasal 4. Ketika dia berkata kepada perempuan Samaria, perempuan Samaria itu berkata Tuhan. Dia memberikan air pada Tuhan. Perempuan Samaria itu tahu, sehingga dia menggunakan kata Tuhan. Itu ada hanya, bukan tidak ada hanya. Oke. Di nomor berapa? Yohanes 4 nomor berapa itu, Bung? 30. Yohanes 4. Nomor berapa? Yohanes 4 nomor ayat berapa? 11. Nomor 11. Oke, mari kita lihat ya teman-teman. Ketika Anda mengatakan Yesus dipanggil apa dia di sana? Panggil Theos gitu. Di mana tertulis di sana? Coba baca dulu. Jangan kalau ngomong, baca dulu. Anda yang baca, Itu coba kau baca dulu. Saya bacain. Yohanes berapa sih? Yohanes 4 ayat 11. Yohanes 4 nomor 11 kita Bang. Waduh, kok Yohanes 4. Enggak apa-apa. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan,
Engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup Dia itu? memakai kata siapa? Tuhan. Dia memanggil Yesus di situ dengan sebutan Tuhan. Bukan Saya minta Tuhan, Theos. Tuhan. Tuhan di situ di data Yohanes 4:11 itu bahasa Yunaninya apa? Theos atau Dia mengacunya Kurios? pada siapa? Dia mengacu pada God di situ. Dengarkan, di situ Theos atau Kurios? Dia mengacu pada God. Saya tanya di situ Dalam Theos New atau King James Kurios? Version, dalam New King James Version itu mengacu pada God di situ. Pengikut Paulus saya tanya, Saya di bukan situ pengikut Paulus. Kurios atau Theos? Jawab. Dia mengacu pada God, saya bilang. Saya tanya original teksnya Kurios atau Theos? Nah, kalau saya bilang di situ sebagai kurios, kenapa emang? Nah. Tetap Tuhan kan di situ? Enggak beda. Makanya kau itu astagfirullahaladzim. Loh, Theos itu Jelas Tuhan. itu. Theos itu pencipta langit dan bumi. Itu Theos. Kurios Nah, apa kabar itu dalam ulangan 6 ayat 4? Apakah Ya di situ mengacu pada Allah. kurios? Kalau Ya di dalam Allah. kalau Ulangan Tuhan, 6 nomor 4 di situ disebut kata apa? Kata Yehova. Yod he vav Kalau he. dia menggunakan kata Tuhan, berarti dia menggunakan Dengarkan. Adonai, Yod Zuma. he vav he. Dia menggunakan Dengarkan. Adonai. Adonai itu artinya Tuhan, tetapi di situ ada hanya. Kalau kau bilang Adonai, itu saya percaya, tapi di situ ada hanya Tuhan. Berarti itu acuannya pada siapa? Ya Allah di dalam ulangan 6 ayat 4 itu. Nah sekarang Theos dengan Kurios Mana itu sama. kata Adonai ini? Mana kata Adonai di sini? Nggak ada bang, nggak ada. Oh, ada ulangan 6 ayat 4 itu ada Adonai. Yehova di sana diterangkan Yehova dan juga Elohim. Hello, Sekarang Jehovah itu mengacu pada siapa? Ya Yesus itu sendiri, Kristus itu nenekmu sendiri. kiper di mana Yesus disebut Yohane Pape? Astagfirullahalazim ya Allah ya Yesus Karim. disebut Allah itu sendiri, terjelas. Yesus disebut Kurios. Kejadian 1 Kurios ayat itu 1. Tuhan. Yohanes 1 ayat Baginda 1. Rasulullah Muhammad Dan sallallahu Yesus alaihi wasallam juga mengaku disebut bahwa Dia Tuhan. adalah Allah. Sayyid. Astagfirullahalazim ya Karim. Di dalam Yohanes 4 nomor 11 tidak ada kata Theos. Nah, coba. Tidak kalau ada memang kata Zuma Theos di sana. hebat, Yang kalau ada Zuma adalah memang Kurios. hebat. Coba tadi Ya ulangan 6 Allah, ayat ya 4. Zuma Karim. memang hebat. Coba baca dulu Zuma. Itu di ulangan 6 ayat 4 itu pakai bahasa Ibrani, Zuma baca dulu. Itu sudah dijelaskan di situ. Saya menyuruh Anda baca, jangan asal Shema menafsirkan yang berasumsi. Israel Yod he vav he Buka. Elohim Yod vav he Echad. Itu sudah jelas toh. Nah, di situ dia menggunakan kata apa di situ Zuma? Di Dia situ menggunakan kata Shema Yod he Yisrael. vav he. Dia menggunakan Di situ. Yehovah. Iya, Yehova atau Yod he Dia vav he. menggunakan itu ada Terus kames apa di situ, hubungannya Zuma. dengan Dia menggunakan Kurios? kames. Dia menggunakan sere di situ. Yang Yehovah. saya tanya bahwa Kuriosnya Yehovah mana? itu adalah Elohim itu. Kuriosnya mana di situ? Mana yang itu tertulis Elohim. Dia menggunakan Alef, yang selevel Alef, Lamed, dengan Hei, Kurios Sere, di situ yang mana? Hei, Yod. Yang menggunakan selevel Gem dengan itu. Kurios di situ yang Yehovah mana? itu adalah Elohim itu sendiri, dan Elohim itu adalah ya Kristus itu sendiri. Allah. Jelas adalah ekat. Tertulis di situ Zuma. Tunjuk Yehovah mana- itu mana nikut Yehovah. serinya? Mana nikut Dan serinya? ada Yehovah di situ. Mana nikut Yehovah. serinya? Mana nikut Shema serinya? Yisrael. Iya, mana nikut serinya? Dia menggunakan Yod, Hei, Vav, Ha. Dan Yahweh itu adalah Elohim itu sendiri. Mana Dia Ha? menggunakan Hei. Alef, Lamed, Hei, Vav, Elohim. Dia menggunakan Alef, Vav, dan itu ada apa di situ? Salah. Elohim dia menggunakan Ini Alef. Eloheinu. Ini Alef. Dia menggunakan Eloheinu. Enggak. Alef, Lamed, He, Ini terus Alef. Yod. Yod, Nun, apa lagi? Nun sama Vav. Vanu. Wah, bagus Dia banget semua ini. menggunakan Eloheinu. Terus? Eloheinu itu mengacu pada apa? Mengacu pada direct object bahwa Yehovah itu adalah sebuah kepunyaan. Dia adalah ekat dan itu mengacu pada Kristus itu sendiri. Dari mana? Dari mana Anda sambungkan ke sana? Apa hubungannya? Sambung jelas itu, Pak. Itu Kenapa- di dalam kenapa Yehovah itu. jelas? Kenapa Karena jelas? Kenapa? Yehovah itu adanya Allah yang akan datang menyelamatkan. Dan Yesus itu bukan hanya sebutan nama, tetapi Yesus itu artinya yang sudah datang menyelamatkan. Wah, Jelas. parah ini. Parah. Parah, jelas Yesus. itu loh. Parah. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Jelas loh itu, jelas itu. Yehovah itu Astagfirullahalazim ya Allah. Karena Yehovah itu sendiri artinya apa? Yang akan datang menyelamatkan. Dan Yesus itu artinya apa? Yang sudah datang menyelamatkan. Dialah Mesias itu. Jadi Yesus ada dalam perjanjian lama? Ada. Dialah Mesias. Dialah Yehovah itu. Dialah Elohim itu. Elohim itu adalah ekat. Jelas. Ya. Zuma. Oke, baik. Nah sekarang apakah Anda Masalahnya di mana? Masalahnya Yesus itu jelas sekali dikatakan Kurios, bukan Theos. Makanya saya minta tadi dalilnya, tunjukkan di mana tertulis Yesus disebut Theos, di mana? Zuma, di dalam Alkitab itu kita tidak menerjemahkan dalam LAI, tidak ada serta-merta itu, tapi kita menerjemahkan Nah, juga di dalam itulah NKJV. kegilaan New kalian. King James Itulah Version. Di kegilaan dalam New kalian. King James- Manusia Gini, Zuma, disetarakan dengan di dalam Tuhan. New King James- di Theos dalam NKJV, disetarakan dengan Kurios. Zuma, Itulah di dalam kegilaan NKJV, kalian. di Kenapa? dalam Karena NKJV, kalian tertulis mau jelas, menjadikan Zuma. Yesus anak Maria yang terkutuk di atas tiang salib itu sebagai Tuhan. Itu sudah bahas ulang-ulang dari tadi. Lah, Kenapa lah, dia lah. terkutuk, Zuma? Kenapa Dan dia sekarang, terkutuk? Kalau Kenapa? bilang itu NKJV, Ayo kau karena jawab. dia menebus Kenapa dia dosa terkutuk? dunia. Kenapa? Karena dia menebus dosa dunia. Galatia 3 Karena kan dia kamu- menebus yang kamu dosa tadi. dunia gitu. Dosa apa? Iya. Dosa apa? Saya, Anda dan seluruh dunia. Enak aja. Dosa apa? Dosa apa yang ditebus oleh Yesus?
Jadi kamu tidak pernah berdosa, Zuma? Enggak, saya punya dosa saya sendiri. Kenapa Yesus yang harus menanggungnya? Ya karena dia mengasihi kamu. Oh, nenekmu kiper, enggak perlu. Enggak perlu, ngapain? Udah, itu iman kami. Enak aja. Yesus mengatakan bahwasanya dosa ditanggung sendiri, orang dihakimi, diupah dengan amalannya sendiri. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan menanggung dosa kalian? Di mana itu? Jelas. Ada dalil? Ada dalil. Dia datang untuk menyelamatkan. Dalam satu Yohanes. Menyelamatkan dengan cara apa? Dengan mati terkutuk. Dia menembus di atas kayu salib seperti di mana Yesus mengatakan itu? Tunjukkan dalilnya. Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran. Betul. Itu kurang cukup. Memang betul. Dia jalan kebenaran. Maka dari itu ajarkan ajarannya. Jangan kau ajarkan ajaran Paulus. Yang diajarkan kami Yesus adalah dia adalah jalan kebenaran. Kami menafsirkan itu. Kalau dia jalan kebenaran, kalau dia jalan kebenaran, terus kenapa kalian menjadi Kristen? Muhammad tidak pernah menjanjikan sebuah janji yang kekekalan yang luar biasa. Hanya Yesus yang menjanjikan kekekalan yang luar biasa. Nenekmu kiper. Sekarang mari kita uji. Mari kita uji janji baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan janji Paulus, janji Yesus kepada Kristen. Oke? Berani kamu? Silakan. Oke, baik. Saya tunjukkan kepada saudara bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan. Maaf, kayaknya kalau Anda bahas Al-Quran, saya tidak mempercayai Al-Quran. Jadi apapun 1000 kali kamu ngomong tentang Al-Quran, nggak ada urusannya Anda percaya atau tidak. Saya ingin membuktikan bahwa Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan keselamatan kepada kami umat Islam. Al-Quran yang muncul 500 tahun. Saya tidak minta Anda percaya. Saya tidak minta Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya tidak minta Anda percaya, tapi saya sudah menyampaikan Yesus adalah Tuhan. Sekarang mana tunjukkan dalilnya di dalam kitab Anda Yesus menjanjikan keselamatan kepada Kristen. Tunjukkan ke saya. Oh jelas dia menjanjikan keselamatan. Mana tunjukkan ke saya. Hanya dia yang menjanjikan tunjukkan keselamatan. Tunjukkan ke saya dalilnya Yesus menjanjikan kepada Kristen keselamatan. Monggo. Saya tunggu. Satu dalil aja kalau ada. Ayo. Oke ya. Silakan. Tunjukkan ya. Oke. Di mute dulu saudara Albert John. Di mute dulu, Bang. Di mute ini noise ini. Iya, di mute aja dulu. Ayo, dalilnya Yesus menjanjikan keselamatan kepada Oten. Mana, di mana tertulis? Yang ada, Oten dilemparkan ke neraka. Saya bisa buktikan. Dan itu perkataan Yesus langsung. Silakan. Perkataan Yesus ya? Ya, perkataan Yesus mengatakan Kristen akan dilempar ke neraka. Nah, sekarang tugas Anda menunjukkan kepada saya janji Yesus kepada Kristen akan masuk ke surga. Layaknya Al-Quran menjanjikan surga kepada umat Islam. Di dalam Al-Quran diterangkan, walladzina hum li amanatihim wahdihim raun. Jelas itu. Aduh, saudara Albert di mute aja, Bang. Sabar, nanti giliran Anda bicara. Pak Albert noise banget itu. Mute aja dulu. Oke, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warisun. Mereka lah yang mewarisi firdaus, alladzina yarithun al-firdausi. Firdausa. Jelas itu ya. Nah, sekarang coba mana janji Yesus kepada orang-orang yang berkulup yang makan babi? Boleh saya tahu di mana dalilnya? Dalilnya banyak. Sebenarnya kita sudah bahas tadi di Yohanes pasal 3 ayat 3. Yohanes 4 yang tadi, Yohanes pasal 3 ayat 3, dia berbicara dan menjanjikan janji akan kerajaan Allah kepada Nikodemus. Yohanes 4 ayat 11, dibaca sampai ayat 23, bahwa Yesus menjanjikan kepada perempuan Samaria dan kepada semua orang. Yohanes 3 satu aja. Saya minta satu, jangan Anda pakai jurus ngibul. Saya minta satu data. Yang mana? Satu data. Jadi air yang kuberikan kepadamu adalah data yang mana yang Anda gunakan? Data yang mana? Yohanes pasal 4 saya gunakan ya. Saya satu ayat aja ya. Yohanes pasal 4. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Oke. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang dalam dirinya memancar sampai kepada kehidupan. Mana? Apa hubungannya dengan Kristen ini? Apa hubungannya dengan Kristen? Sangat berhubungan bahwa Yesus menjanjikan kekekalan pada orang percaya. Mana dalilnya di sini Kristen? Dalilnya adalah kehidupan yang kekal. Tuyul, saya minta janji Yesus kepada orang Kristen. Mana? Itu ada di situ, Pak. Mana? Jawab Yesus. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya. Air apa ini? Nah, itu air yang dimaksudkan di situ adalah firman. Firman itu adalah apa? Firman itu adalah Allah air adalah firman. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Di mana itu air adalah firman? Di mana? Air adalah firman. Oke, 1 Petrus. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 23. Oke. 1 Petrus 1 ayat 23. Jadi firman Tuhan berkata seperti ini ya. Benih yang kuberikan kepadamu bukan benih yang fana, tetapi melainkan benih yang tidak fana oleh karena firman Allah yang hidup dan yang kekal. Apa hubungannya lagi nih? Gak ada hubungannya. Firman adalah air. Firman adalah air. Mana air di sini? Mana? Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus berkata kepada Nikodemus, jadi seseorang yang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak akan memperoleh kerajaan Allah. Jelas Yesus menjanjikan kerajaan Allah. Apa ini dengan Kristen ini? Hubungan air itu apa? Air itu adalah Yesus itu sendiri. Firman itu. Di mana dikatakan air Yesus sendiri? Di mana? Air itu Yesus sendiri ya. Air yang kekal itu ya di dalam Yesus itu sendiri. Mana dalilnya? Air adalah firman, tidak ada dalilnya. Yesus adalah air, tidak ada dalilnya. Yesus adalah firman, tidak ada dalilnya. Jaminan Yesus kepada Kristen mana?
jaminan hidup yang kekal. Ini kan Anda minta satu ayat ya, saya memberikan satu ayat kepada ini. Kristen Yesus memang menjanjikan keselamatan kepada kaumnya. Yang saya minta kepada Kristennya, penyembah-penyembahnya, mana dalilnya? Oke, kepada Kristen. Orang Kristen adalah orang percaya. Orang di mana dalilnya? Roma 10 ayat 10 dengan mulut itu mengaku Paulus dan hati yang orang saya percaya minta, akan yang saya diselamatkan. minta perkataan Yesus, bukan perkataan Bapak Paulus pendiri agamamu, bukan. Najis saya dengan itu. Kami bicara dari kejadian sampai Wahyu itu tidak ada satu. Itu semuanya adalah firman Allah. Jadi ayat per ayat itu saling berhubungan. Saudaraku, saya minta perkataan janji Yesus kepada Kristen, bukan janji Bapak Paulus pendiri Kristen, bukan. Ada atau tidak ada? Yang bilang Paulus itu pendiri Kristen siapa? Loh, dia yang murid-muridnya disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Dia seorang nabi. Tadi saya sudah jelaskan ke kamu. Dia adalah nabi di Antioquia. Kristen itu bukan sebuah agama tetapi olokan. Kalau begitu Anda tidak bisa masuk ke dalam Matius 5 nomor 20. Ternyata Kristen bukan agama. Bisa berarti. Apa yang menjadi tapi jangan melebar, tunjukkan saatnya Anda tebar pesona. Tunjukkan, buktikan kepada orang Islam bahwa Yesus menjanjikan keselamatan kepada Kristen. Tunjukkan dalilnya. Satu aja. Itu kehidupan kekal, satu aja. Alamak. Kehidupan kekal dijanjikan oleh Yesus kepada orang yang percaya kepada Yesus Dia. menjanjikan hidup kekal kepada pengikutnya. Yang saya minta kepada Tuhannya. Saya minta Yesus menjanjikan surga, menjanjikan keselamatan kepada Tuhannya, yaitu orang Kristen. Anda tidak bisa menyangkal ayat ini. Saya tidak menyangkal. Yesus menjanjikan keselamatan kepada pengikutnya, betul. Sekarang janji Yesus kepada Kristen mana? Kepada Kristen. Kristen itu adalah mengikut Kristus. Perempuan Samaria itu mengikut Kristus. Bukan. Kristen itu mengikut Paulus. Oh bukan. Oh bukan gimana? Yesus sunat. Yesus sunat. Yesus sunat. Kamu? Nah, satu ayat. Yesus sunat. Kamu? Sabar, Anda jangan bicara satu konteks. Yesus sunat. Kamu? Ini bias. Anda ini bicara bias. Itu konteks pembicaraan lain lagi. Kelabakan. Tidak ada teman-teman. Tidak ada dalil. Tidak ada dalilnya. Yesus menjanjikan keselamatan. Yesus menjanjikan surga kepada Kristen. Manusia berkulub itu Yesus tidak punya janji untuk mereka. Kamu lari daripada ayat ini, Zuma. Ayat yang mana? Mengaku Yesus adalah Tuhan dan menjanjikan kekekalan. Dalil yang mana? Tadi Yesus disebut Kurios, bukan Theos. Kamu mencoba menipu pakai jurus Paulus. Filipi 1 nomor 18 yang Anda ingin gunakan. Jurus Paulus. Jurus Paulus yang Anda gunakan barusan. Itu persepsi Anda. Enggak. Jurus Paulus yang Anda pakai. Jurus Paulus, dengarkan. Paulus mengatakan di dalam 1 Filipi 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu atau mengelabui atau bohong maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Anda sekarang ingin menggunakan jurus ini mengatakan Yesus itu adalah Theos. Ya jelas tertulis di situ perempuan Samaria mengaku dia adalah Tuhan dan Yesus mengaku dia sebagai Kurios. Kamu jangan pakai jurus Paulus. Kurios itu beda dengan Tuhan Theos. di situ pada Kristus. Bang, itu Tuhan bahasa Indonesia. Original teksnya Kurios. Kurios itu adalah Tuhan, bukan Theos. Theos itu God. Oke? Pahami itu. Manusia tidak akan menjanjikan kehidupan kekal kepada manusia. Hanya Allah yang menjanjikan kehidupan yang kekal kepada manusia. Dan Allah yang berasal dari surga. Allah yang berasal dari surga. Yang tahu surga seperti apa sehingga dia menjadikan surga kepada manusia. Barang siapa yang mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW, maka dia selamat. Penjabaran Al-Qurannya sudah saya jelaskan. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika hum warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Jelas. Barang siapa yang mau selamat, ikut kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Bagi Bani Israel, barang siapa Bani Israel yang mau selamat pada masa Isa Yesus, maka mereka kudu wajib hukumnya mengikuti Yesus. Kristen kalau mau selamat ikut Paulus. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Jalan kebenaran. Satu apa? Kan kau melihat Bapa berarti satu kau melihat apa? aku. Berarti aku dan Bapa satu adalah apa? satu. Satu apa? Iya Yesus. Nah, kenapa sampai dengan Yesus disalibkan dan disiksa? Karena dia mengakui bahwa kesamaan dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di mana Yesus menyamakan dirinya? Di mana? Gini Pak, di dalam Yohanes pasal berapa ya? 13. Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayatnya ke-18. Di ayat 18b. Allah dan Bapanya sendiri dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Boleh tidak lanjut di ayat 18? Dirinya dengan Allah saat boleh itu. tidak lanjut di ayat 18, 19, 20? Boleh enggak? Boleh enggak lanjut ke ayat berikutnya? 17, 18, 19, boleh enggak? Ya ini sudah ayat 18 Bang Suma, makanya buka Alkitabnya Bang Suma. Oke, silakan Anda baca. Silakan Anda baca, silakan. Nah di dalam Matius pasal 5 ayat 18 di B, Allah adalah Bapa sendiri. Yohanes 8-nya maksudnya, Yohanes 8 dengan Allah. Yohanes 8-nya maksudnya. Yohanes 5. Yohanes 8-nya coba Anda lihat. Yohanes 5 ayat 18.
Kalau sampai ke ayat 36 Anda bisa terima? Yohanes 20 ayat 27 Anda bisa terima? Ayat 27 ya. 37. Iya. Nah, kita konteks dulu saya ikat dulu di ayat 18 ya. Saya ikat Ya, dulu di ayat 18. silakan diikat. Di ayat 37. Ayat 37 ya. 27. 27. Yo, Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Asik, Yesus anak manusia atau anak Tuhan? Nah, anak manusia sampai dia menyamakan dirinya sebagai anak manusia itu konteks di Yohanes 5 ayat 18. Saudaraku, sampai ayolah, dia menyamakan dirinya dengan anak Allah. Itu tulis loh, historis loh Zuma. Jadi dia diberi kuasa. Dia diberi kuasa karena apa? Dia diberi kuasa karena apa? Kuasa. Dia memberikan kuasa karena memang dia berasal dari surga. Paulus, Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus, baik diberitakan secara bohong maupun jujur, aku tetap bersuka cita. Kamu ingin mempraktikkan ajaran Paulus di sini? Enggak, saya ingin Anda mengeksegesis. Kita berdua mengeksegesis ayat ini, bukan mengeksegesis ayat-ayat ini. Otakmu itu tidak sampai dengan Dia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak Allah. Betul. Dan itu tertuang jelas. Makanya saya bilang saya ikat ya Zuma. Saya ikat di dalam ayat 18. Saudaraku, Anda masih muda. Anda masih punya kesempatan untuk sehat, Bang. Saya ikat di ayat 18. Dia menyamakan dirinya, dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Berarti ini dia diberi kuasa. Ini sudah dijawab. Dia diberi kuasa karena dia adalah anak Allah dan karena itu dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Ini tulisan kitabmu salah. Gini ya, Zuma. Ketika dia adalah anak manusia atau anak Allah? Dia mengatakan dirinya anak Allah. Saudaraku, Anda masih muda, masih ada kesempatan untuk sehat. Ketika dia menyamakan dirinya, menyatakan dirinya adalah anak Allah. Saudaraku, masih ada kesempatan dia mengatakan dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Saudaraku, masih ada kesempatan Anda untuk sehat. Saudaraku, masih ada kesempatan datang pada Yesus, berlutut di hadapannya dan minta ampun. Ya Allah ya Karim, segitunya. Padahal masih muda deh. Ya Allah ya gitu. Zuma, ketika dia menyatakan dirinya adalah anak Allah, makanya saya bilang saya ikat di ayat 18. Dia mengatakan dirinya. Kamu boleh tunjukkan nggak dalilnya Yesus satu aja kalau dia pernah mengaku sebagai anak Allah secara langsung dengan mulutnya, ada nggak? Dia menyatakan dirinya adalah anak Allah. Nggak, saya minta. Pernah nggak dia mengatakan dirinya sebagai anak Allah? Pernah nggak? Zuma, banyak sekali dia mengatakan dirinya anak Allah. Di mana tuh? Sekali dalam ayat. Nah, sekarang saya fokus. Saya ingin kejar Anda terus. Anda dari tadi satu-satu terus. Saya ingin kejar Anda di ayat yang ke-18 ini. Dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Bagaimana dengan ayat ini, Zuma? Oke, baik. Saya bahas ya. Kamu diam. Berapa menit? Loh, Anda ingin saya menjelaskan kan? Oh, tapi saya mau pakai waktu dong. Oke. Jangan Anda nanti ngerocos sampai 1 jam saya nggak ngomong. 2 menit. Oke, Zoom. Oke. Di data nomor 18-nya Yohanes 8 itu bukan perkataan Yesus. Oke? Camkan baik-baik. Itu adalah perkataan pengarang kitab Yohanes yang dikira murid Yesus. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, Al-Quran benar di sini. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Theos adalah bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini anggapan orang Yahudi atau ini perkataan Yesus? Pengakuan Yesus. Jantung. Jawab. Masih ada waktu loh Bang Zoom. Oke. Ini Yohanes 5 nomor 18 saudaraku. Jelaskan. Dengarkan. Sebab itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ya. Disebutkan situ ya. Gugup ya. Enggak. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Orang Yahudi ya. Karena bukan karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah atau Theos adalah bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pertanyaan saya kepada saudaraku ini pengakuan Yesus atau tuduhan orang-orang Yahudi? Jawab. Nah, gini Pak. Ada pengakuan Yesus bahwa Yesus menyebutnya Allah itu dalam Yohanes 13 ayat 13. Yang di sini dulu, jangan lari kemana-mana dulu. Yang di sini dulu. Sekarang di sini dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengatakan dia adalah anak Allah. Orang Yahudi sangat mengerti soal agama. Orang Yahudi sangat mengerti tentang Taurat. Orang Yahudi banyak berkecimpung di namanya sinagoge. Dan ketika ada anak manusia mengatakan dirinya adalah anak Allah, adat istiadat orang Yahudi jelas bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah dan pencipta itu sendiri. Makanya dia dihukum. Itu tuduhan siapa? Bukan sebuah tuduhan, jelas itu orang Taurat mengatakan itu. Baca nomor 19-nya. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Boleh bantu saya nomor 19-nya pengakuan Yesus? Yohanes menuliskan ini karena dia berada di tempat. Makanya saya selalu bilang seperti ini Zuma. Saya lebih percaya orang yang ada saksi yang ada di depan mata itu daripada kitab yang 500 tahun muncul setelah. Kenapa nggak percaya langsung ke Yesus? Saya tidak akan pernah percaya. Kenapa Anda tidak percaya langsung ke Yesus? Pengakuan Yesusnya itu jelas ada di nomor 19-nya. Pengakuan Yesus itu banyak karena Anda nomor 19-nya dulu. Satu ayat ini saja.
saja. Ya, dengarkan. Nomor 18-nya itu adalah tuduhan orang Yahudi. Pengakuan Yesus ada di nomor 19. Boleh bantu saya untuk membacanya supaya Anda paham? Anda baca boleh kah, Zuma? Oke, baik. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak adalah Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Anda paham tidak sampai situ? Terus lanjut. Jikalau Yesus tidak melihat Tuhan mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Tuhan itu juga yang dikerjakan anak. Udah paham? Terus? Udah paham? Masalahnya? Udah paham? Nah, Yesus bisa enggak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri? Bisa enggak? Maka dari itu, Yesus mempunyai otoritas semuanya, Zuma. Di dalam, makanya saya bilang sifat keilahian. Saya kadang tertawa penjahat loh kalau menemukan saudara saya yang blow on kayak begini. Anda berbicara seperti main lato-lato, Zuma. Jadi gini, Zuma. Saudaraku, Anda membawa data 18 untuk menepis sanggahan saya. Yesus membantu saya menerangkan tentang dirinya. Sesungguhnya Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya. Berarti Anda ini seorang rasul ya, Zuma. Berarti Anda ini seorang rasul. Saya penyampai Injil. Saya pemberita Injil. Bukan rasul. Bukan, rasul itu adalah orang yang menerima wahyu. Saya bukan menerima wahyu. Saya menjelaskan isi Bible Anda, saudaraku. Oke? Nah, gimana? Sekarang kalau bilang isi Bible, berarti ayat 18 ini jelas. Ya. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, itu tuduhan siapa? Bukan tuduhan lagi, sudah berdasarkan saksi. Orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Apa alasannya? Saksi itu, karena orang Yahudi tahu dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Yesus berkata dia adalah anak Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Yesus klarifikasinya apa di nomor 19-nya? Coba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak alias aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Nah, terus kenapa kau katakan? Makanya saya bilang ini jelas. Tadi kan Anda bertanya, di mana Yesus mengatakan dia adalah anak. Nah, ini ayatnya dia mengatakan dia adalah anak, dan itu jelas bahwa dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Menyamakan dirinya. Yang mengatakan dirinya sebagai anak Theos itu di mana? Ini tertulis kan di dalam ayat yang ke-18 Zuma. Beda. Oh, beda ini tafsiran. Ini beda, Bung. Anda jangan menafsirkan persepsi subjektif Anda, Zuma. Oke, dengarkan saya. 30 detik aja. Zuma. 30 detik aja, 30 detik. Kamu duduk cantik. Sabar. Iya, ada kopi enggak? Dengarkan saya, saudaraku ya. Kau banyak sekali kopi, Zuma. Kau kirim dulu kopi buat saya, Zuma. Saya rontang dari tadi nih, Zuma. Kebetulan saya baru aja terima kiriman kopi dari saudara saya dari Jakarta. Jadi gini, saudaraku. Di Amsal 3 nomor 10 nomor 11 yang disebut anak itu adalah hamba Tuhan yang mendengarkan didikan Tuhannya. Itu yang disebut sebagai anak Tuhan. Tapi kalau dalam perspektif iman pagan, anak Tuhan ya Tuhan itu sendiri langsung. Itu pagan. Orang Yahudi memaknai anak Tuhan itu adalah orang soleh, kekasih Allah, orang yang dekat kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Berarti anak di sini apa? Utusan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Berarti dia berasal dari surga. Kalau yang berasal dari surga bukan cuma hanya Yesus, Bang. Yesus mengatakan bahwa di dalam Matius Nabimu pernah menceritakan tentang surga. Surga itu seperti apa? Kok larinya ke sana, saudaraku? Ya kan orang yang berasal dari surga yang tahu surga itu seperti apa. Kok berasal kemana-mana Roti, ayo. Coba buka di Amsal tadi itu, yang tadi kau bilang di Amsal itu, Amsal 3 ayat yang berapa? Itu. Coba buka dalam bahasa Ibrani atau bahasa apa NKJV coba. Amsal 3 nomor 10. Oke, Ibrani ya. Coba baca. Amsal 3 atau lari ke NKJV coba. Inilah tanda-tanda orang mau menuangkan manusia begini nih. Itu subjektif kamu, Bang. Jangan memaksakan. Orang Yesus manusia kok. Semuanya butuh hidayah, Bang. Semua butuh hidayah. Kalau semua butuh hidayah, saya juga butuh hidayah. Sama-sama butuh hidayah, Bang. Orang Yesus manusia kok. Iya nih. Ini Ibrani ayo. Ayo dong. Coba baca. Bang Zuma baca. Bang Zuma kan ahli kitab Ibrani. Udah, jangan saya baca. Itu sudah ada ahlinya tuh. Siapa baca? Yang ahli kitab Ibrani. Coba baca dulu. Kamu yang kan tadi kalian bawa Ibrani, coba baca dulu. Ayo, kamu yang baca. Ayo. Enggak, kok kamu menolak? Sekarang saya kembalikan ke kamu yang bahas ayat itu. Ayo dong. Iya. Baca dulu. Langsung di nomor 11 ya, Dinda, nomor 11. Siap. Coba baca dulu. Tuhan huruf besar ya. Buset, huruf besar, huruf kecil beda artinya ya. Oh, beda pemaknaan. Beda jelas. Huruf besar, huruf kecil beda. Karena acuan dari huruf besar itu beda. Kalau huruf besar aja beda dengan huruf kecil, bagaimana dengan Theos dengan Kurios, Bang? Baca dulu Jum. Astagfirullahaladzim. Masya Allah Jum, butuh hidayah kamu Jum. Huruf besar, huruf kecil beda. Baca dulunya.
Jadi kalau namamu itu huruf besar semua terus di gereja. Ntar dulu izin. Jadi kalau namamu itu fokus dulu, kau baca dulu ayat itu. Ntar dulu izin saya baru ngomong nih. Kau fokus dulu bicara ayat itu. Jadi kalau namamu dirubah huruf besar semua, ntar dulu huruf saya sudah kering. Huruf besar namamu dirubah huruf besar semua, terus dirubah huruf kecil semua. Kau baca dulu ayat itu. Enggak mau terima dia kalau dikasih kebenaran, enggak mau dia. Saya juga mengasih kebenaran. Semuanya itu kan iman orang. Huruf besar huruf kecil beda ya? Artinya. Baca dulu ayat itu. Beda. Oh beda. Acuannya beda. Ya, iya nggak apa-apa gue bacain. Hai sekarang anakku. Kata Tuhan di situ dalam bahasa Ibrani dia menggunakan apa? Coba baca dulu. Hai anakku, janganlah engkau. Dalam bahasa Ibrani kan kamu ahli kitab Ibrani, baca dulu pakai bahasa Ibrani. Kata Tuhan di situ acuannya Ya, nih. Kamu bisa baca nggak sih asli Bible-mu? Bisa baca nggak? Baca dulu. Kamu ahli kitab. Berarti kamu nggak bisa baca. Akui dulu. Baca dulu kata Tuhan di situ acuannya siapa? Tapi akui dulu. Aku nggak bisa baca Bible-ku. Akui dulu. Baca dulu. Kau baca. Akui dulu. Enggak, saya suruh baca nanti debatnya enggak lanjut ini. Enggak, akui dulu. Entar dulu. Kau baca dulu. Akui dulu. Enggak apa-apa Bang Andi, lanjut. Akui dulu bahwa aku minta kepada umat Islam membacakannya. Jangan pelintir dengan kata-kata bias, nanti jadi bias nanti. Baca dulu. Lu bisa baca enggak? Lu bisa baca enggak? Lu bisa baca enggak? Kau baca dulu. Akui dulu enggak bisa baca. Di situ menggunakan acuan siapa? Enggak bisa. Akui dulu aku enggak bisa baca. Kata Tuhan di situ mengacu-acu pada siapa? Akui dulu aku enggak bisa baca. Akui dulu. Kau akui dulu, coba kau yang berarti kau tidak bisa baca kan kau tadi mempelintirkan ayat ini. Kau bisa baca nggak? Acuan Tuhan dalam bahasa Ibrani di situ acuannya kepada siapa? Oh ini orang diskusi kok begini nggak ngerti bahasa Indonesia. Makanya saya bilang makanya kau baca dulu supaya lanjut ini. Iya kau minta tolong Muslim bantuin aku baca karena aku nggak bisa. Muslim, gitu ya. Muslim, bantu dulu aku baca Muslim. Karena aku nggak bisa baca. Baca dulu Muslim. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Baca dulu Muslim. Ya udah, kasihan dia, Tormoto nggak bisa baca dia. Buta huruf dia, Bible-nya buta huruf. Iya, baca dulu acuannya Tuhan. Akui dulu, aku buta huruf Bible. Baca dulu, saya baca dulu. Akui dulu, aku buta huruf gitu. Berarti ini nggak lanjut ini. Saya ingin tahu acuan Tuhan di situ, acuannya menggunakan kata bagaimana kamu mau mengerti kalau kau nggak bisa baca? Ya kau baca acuan Tuhan di situ, acuannya pada siapa? Iya kau minta tolong dulu. Di situ jelas YOTPAP, udahlah. Di situ tes ngapain panjang lebar? Di mana YOTPAP? Coba YOTPAP itu di mana tulisnya? Berarti dia menggunakan yod kan? Coba tulis. Dia menggunakan siapa di situ? Itu yod, he, fap, he. Berarti bukan YOTPAP bacanya Yehova. Gak ada taf di situ. Hey, itu Bang. Di situ nggak ada taf di situ loh. Gak ada kata taf. Ya Allah ya Karim, itu boleh dibaca oleh praktisi Judaism dengan sebutan Hasem, Yehova, dia menggunakan huruf vokal yaitu sere. Atau mereka menyebutnya Yahweh boleh. Kames di situ. Ya Allah ya Karim. Itu jelas kan dia menggunakan apa? Kita tidak sedang membahas tentang huruf-hurufnya, enggak. Jelas berarti acuan Tuhan di situ. Tuhan di situ dia acuan pada Yehova. Ya jelas. Yehova itu tulisannya ada. Acuannya kepada siapa? Yod he, fap he. Mana YOTPAP nggak ada tot di situ. Lo. Mana? Memang YOTPAP itu butuh taf. Kebetulan kami Muslim. Boleh nggak? Ada memang huruf taf di situ. Kalau YOTPAP di situ loh. Dia menggunakan yod, huruf vokalnya sere, dia menggunakan hei, dia menggunakan vau, dan di situ ada kames. Dia menggunakan huruf vokal kames. Jelas yod, he, fap, he. Wow, itu bisa dibaca fe. Halo, dia menggunakan Yehova. Udah kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak usah ngajarin saya. Anda juga jangan ngajarin saya karena saya juga tahu. Ya udah kalau gitu baca dari pertama, dari awal huruf kalimat pertama apa tuh? Sekarang pada konteksnya ya. Saya kembalikan. Nggak usah. Ayo baca. Saya jarin. Baca. Musa, yod he pape, Beni, terus. Terus baca dulu. Alef lamet apa bacaan situ? Apa bacanya? Ayo nih. Sosokan ikut patah ini, ayo. Udah. Jadi Amsal 3 nomor 11. Jadi Tuhan di situ acuannya pada siapa, Zuma? Iya, nggak bisa baca tapi ngeyel. Loh, kok gimana sih ceritanya? Tuhan itu misalnya Theos, yod he pape. Theos di situ mengacu pada Yehova, bukan Theos. Yehova itu siapa? Yehova itu ya Yesus sendiri karena Yesus. Nenek kiper, tuyul. Tukang tahayul, Yehova Yesus sendiri. Penggenapan itu adalah Yesus artinya sudah datang menyelamatkan. Kalau YOTPAP itu Yesus sendiri, bagaimana caranya Yesus kemudian menjadi anak? Yesus menjadi anak. Iya. Ini kan Bapak ini kan Bapak ini YOTPAP sini kan Yehova ini Bapak. Kenapa Yesus jadi anak bukan Bapak? Ayo. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Dinubuatkan lagi. Berdasarkan nubuatan. Bertobat kau Zuma. Ya ampun. Ini YOTPAP adalah Bapak. Yesus mengaku anak. Yang mana yang benar ini? Acuan di situ kan Tuhan. Ya. Terus Tuhan di sini Bapak atau anak? Di situ Tuhan. Iya, Bapak atau anak? Dia tidak menuliskan Bapak, dia mengacu pada Tuhan. Tadi Yehova katanya merujuk kepada Yesus.
Ya mengacu pada Yesus. Nah, sekarang Anda baca, coba Anda baca nomor 12-nya apa yang dikatakan sana nomor 12-nya di Amsal 11, nomor 3 ini. Di situ jelas membahas tentang anak dengan bapak loh. Ayo. Nah, itu konteksnya lari kemana? Anak dengan bapak itu konteksnya lari ke siapa? Tuhan mengasihi manusia itu. Orang-orang yang manusia di situ apakah dia tulis Yesus? Orang-orang yang intim dengan dirinya itu adalah Yesus di situ. Betul, tapi baca dalil yang Anda bawa tadi di dalam manusia seperti saya. Yohanes 5 nomor 19, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat sang bapak mengerjakannya. Ini hubungannya antara bapak dengan anak. Makanya dikatakan sebagai ukeab et ben di data nomor 12-nya. Laksana ayah yang mengajarkan anaknya. Begitu. Loh, sebut nama saya lagi gratis lagi dia sebut namaku. Itu persepsi kamu, Zuma. Loh kok persepsi saya, Bung? Saya udah kasih kamu data. Di dalam Yohanes 5 nomor 18 itu tuduhan Yahudi. Pengakuan Yesus sendiri mengatakan dia tidak dapat mengerjakan apa-apa kalau dia tidak melihat Tuhan yang mengerjakannya. Selesai. Nah, sekarang terakhir dari saya sebelum saya pamit maghrib. Di data nomor 37, Yesus mengangkat kesaksian. 6:36. Dia mengatakan apa? Aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti berarti pekerjaan yang dilakukan melakukan pekerjaan Allah itu. Betul. Apakah manusia bisa melakukan sebuah pekerjaan Allah? Kan diperintahkan, dia kan utusan. Terus otoritasnya atas semuanya bisa membangkitkan orang hidup dan mati, itu hanya manusia bisa melakukan nggak? Saya juga bisa melakukan kalau saya diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan itu. Saya pun bisa. Kalau saya diberi kuasa. Tadi Anda sudah bicara kan? Yesus melakukan sesuatu. Dengarkan. Yesus melakukan penghakiman karena dia sebagai anak. Luar biasa kau, Zuma. Sekarang saya tanya, Nabi Anda saja tidak bisa menghidupkan orang mati. Sekarang saya tanya kepada saudara. Sekarang saya tanya kepada saudara. Kalau Anda dikasih kuasa oleh pencipta langit dan bumi untuk menghidupkan orang mati, Anda bisa atau tidak? Saya bukan nabi. Saya tidak tanya Anda nabi atau tidak. Saya tanya, kalau Anda diberi kuasa untuk membangkitkan orang mati, Anda akan bisa membangkitkan orang mati atau tidak? Saya tidak mau. Yang melakukan bisa dong. Jawab dengan jujur. Paulus. Kalau saya mengatakan itu berarti saya Allah. Paulus. Dikasih analogi. Iblis yang ingin menyamakan dirinya dengan Paulus. Yesus mengakui Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku bisa melakukan karena aku diberi kuasa. Kamu juga bisa membangkitkan orang mati kalau kamu diberi kuasa. Tapi kamu tidak diberi kuasa, maka kamu tidak sanggup. Jadi orang yang diberi kuasa itu bukan Tuhan. Dia wakil bukan rasul, saya bukan nabi. Nah, berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu nabi, rasul. Udah. Oh, saya mengaku dia sebagai Allah karena otoritasnya ada. Udah, Bang Adi dilanjut, saya pamit maghrib sebentar. 10 menit. Enggak usah maghrib, Bang Zuma. Enggak usah maghriban. Enggak, saya harus menjadi pengikut Yesus yang sujud di dalam beribadah, bukan salto-salto. Lanjut. 10 menit. Saya akan orang beribadah gimana sih kamu, bro? Kau enggak usah biaskan masalah itu, cuma canda itu. Kau tanggapi serius sekali. Sholat lah, makanya kamu teenager 3 begitu. Jadi waktu Yesus, berarti jadi waktu Yesus ada di dunia ini dia juga Tuhan, gitu. Dia Tuhan. Jadi Bunda Maria menyusui Tuhan. Ya saya katakan dia mempunyai dua nature manusia dan nature Allah. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Apanya yang Tuhan? Saya jelaskan ya. Iya, jelaskan. Dia mempunyai fisik. Fisiknya itu Tuhan apa? Fisiknya Tuhan atau bukan? Saya jelaskan dulu. Saya tanya dulu, fisiknya Tuhan atau? Yesus mempunyai dua nature. Iya. Anda akui enggak Yesus mempunyai dua nature? Ngomong aja. Fisiknya itu. Yang saya tanya, Yesus mempunyai dua nature, Anda akui enggak? Saya enggak percaya. Oh ya udah, berarti sudah selesai. Sekarang saya tanya, apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan? Ya, tubuhnya tubuh manusia. Tubuh manusia. Nature-nya adalah nature Allah. Apanya yang Tuhan di dalam diri Yesus? Apanya yang Tuhan? Banyak sekali dia. Apanya yang Tuhan? Giginya kah? Perutnya kah? Kakinya kah? Pahanya kah? Apanya? Dia otoritas atas hidup dan mati. Apanya yang Tuhan? Dengerin dulu, bro. Kamu mengatakan fisiknya bukan Tuhan. Nah, kalau fisiknya bukan Tuhan, apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Keilahiannya ada. Yang mana? Nature-nya. Nature apa itu nature? Bukti, mujizat-mujizat yang dia lakukan. Oke, baik, mujizat. Waktu Yesus masih kecil itu udah Tuhan dia, waktu masih bayi. Masih bayi? Iya. Ya kita tidak tahu, itu Maria yang tahu. Kapan dia jadi Tuhan menurut Anda? Umur berapa? Bukan jadi Tuhan menurut Anda. Alkitab tidak mencatat sampai sedalam-dalamnya. Alkitab tidak mencatat. Berarti dia bukan Tuhan dong kalau berarti dia bukan Tuhan dong kalau nggak dicatat. Berarti bukan Tuhan dong kalau nggak dicatat. Gimana?
Alkitab mencatat kalau menuliskan tentang Allah, tentang Yesus, maka bumi ini tidak sanggup menerima semuanya itu. Terus? Nah, kalau berkata bahwa Yesus itu adalah Allah dengan kegiatan dan semua otoritas yang dilakukan. Iya, mulai umur berapa? Mulai umur berapa? Sekarang kalau mau bilang nature-nya sebagai Allah, saya tanya, Yesus itu mulai umur berapa? Mulai umur berapa? Astaga, ini saya kamu nggak jawab. Iya, mulai umur berapa? Mulai umur berapa dia Tuhan? Jawab dulu. Anda membuat skripsi kan pasti ada pendahuluan kan? Iya, mulai umur berapa dia Tuhan, langsung aja jawab. Mulai umur berapa? Ini Anda kejar gitu. Anda mencobai saya. Lo kok saya cobain? Saya tanya, saya nggak cobain. Makanya saya bilang, biarkan saya bicara pendahuluan. Kamu emang tahu dicobain. Tanya, mulai umur berapa dia Tuhan, bro? Jawab aja. Banyak kejadian-kejadian yang dilakukan mungkin dari masa kecil. Mulai umur berapa? Pertanyaan saya kok nggak didengar sih. Mulai umur berapa dia Tuhan? Ini saya mau menjelaskan ini. Kenapa Anda potong? Saya nggak nanya yang kamu jelaskan. Yang saya tanya adalah Yesus itu Tuhan mulai umur berapa? Ya Tuhan itu, saya katakan dia adalah Tuhan. Mulai ketika umur dia datang ke dunia ini dia disebut Tuhan. Oke, artinya mulai dari dilahirkan dia udah Tuhan, betul? Bahkan dalam kandungannya pun malaikat Gabriel datang dan mengatakan inilah Allah. Inilah Immanuel. Artinya yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan ya? Ya Tuhan. Oke, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Berarti yang dikandung Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria. Yang menciptakan Bunda Maria kan Tuhan, yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Nama Tuhan itu siapa? Makanya Anda tidak membaca Alkitab itu. Loh, Anda barusan ngomong kok. Anda tidak membaca. Nah, diulang dengerin. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Allah itu sendiri. Yang dikandung Bunda Maria? Ya Roh Kudus mengandung Roh Kudus memberikan Yesus itu dalam kandungan itu sesuai dengan nubuatan. Oke. Yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Memahami di situ, bukan ya udah nggak usah diputer. Yang dilahirkan Anda yang muter loh. Yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Yesus. Apakah Yesus ini yang menciptakan manusia? Ya, saya katakan ya. Berarti Yesus karena menciptakan dari hingga kekal Yesus ada. Apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Manusia diciptakan oleh Allah. Berarti bukan Yesus yang menciptakan? Yesus itu artinya apa, saya tanya Anda? Enggak, dengerin dulu. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Yesus itu artinya apa? Yesus itu nama manusia. Apakah Yesus sebuah nama? Nama? Bukan, berarti Anda salah. Jadi Yesus bukan nama? Yesus bukan sebuah nama. Terus apa kalau bukan nama? Yesus itu sebuah sebutan. Sebuah julukan. Nama Tuhanmu siapa? Oke, saya balik. Nama Tuhan kamu siapa namanya? Nama saya. Nama Tuhanmu. Saya tidak akan mengenal Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Saya mau jawab, Anda jangan potong. Iya, nama Tuhanmu siapa? Saya tidak akan mengenal Allah seperti nama apa. Tuhanmu siapa? Saya mengenal Allah itu di dalam Yesus. Saya nggak tanya itu. Nama Tuhan kamu siapa? Saya mengenal Allah saya di dalam Yesus. Yesus. Saya nggak tanya mengenal. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Saya mengenal Allah saya di dalam Yesus. Saya bukan nanya itu. Nama Tuhanmu yang siapa? Yang saya jawab itu saya jawab. Saya mengenal Allah saya di dalam Yesus. Tuhanmu namanya siapa? Saya mengenal Allah, pencipta langit dan bumi. Yehova itu di dalam Yesus yang sudah datang. Begini aja deh. Nama orang tuamu siapa? Yang saya tanya, sekarang saya tanya, nama orang tua kamu siapa? Orang tua saya namanya. Inilah kalau si onta atau si onta mutar-mutar. Jangan gitu, jangan gitu. Mulai mengeluarkan kata-kata kotor ya. Tinggal nanya kok, nama Tuhanmu siapa kok susah amat? Tinggal disebut. Ya kan saya jawab. Saya mengenal Allah saya di dalam Yesus. Iya, nama Tuhanmu siapa? Saya nggak nanya itu. Ya saya jawab kan udah kan. Saya mengenal Allah saya. Nama Tuhan Allah itu sebuah nama. Nama Tuhan orang Kristen siapa? Nama Tuhan orang Kristen siapa? Yang saya tanya, Allah kamu itu sebuah nama. Jawab dulu. Ketika kamu menyebutnya Allah, nama itu Tuhan sebuah orang Kristen siapa? Saya bertanya balik lagi. Nama Tuhan orang Kristen siapa? Allahmu itu sebutan nama. Nama Tuhan orang Kristen siapa? Apakah Allah itu nama? Nama orang Kristen siapa? Nama Tuhannya? Apakah Allah itu nama? Nama. Apakah Allah itu nama? Nama pribadi. Sekarang Yesus di dalam bahasa Ibrani Allah itu artinya yang di atas. Bahasa Ibrani mana ada Allah di sana, sumpah serapah Ibrani. Tertulis dia pakai ayin, lamet, kames. Hey, di mana ada kata Ibrani? Itu kosakata. Di mana ini orang ngomong? Di mana? Kosakata jelas. Memang ini orang ini kayak gini. Roti gini. Kebetulan saya ngajar Ibrani. Ini kan kita berargumentasi. Saya ngajar Ibrani. Kebetulan saya ngajar Ibrani tiap Rabu sama Jumat. Coba cari ada kosakata namanya, ada kosakata Allah enggak? Allah itu artinya apa? Allah dari mana Allah? Ada dia. Gini, kalau memang kamu dosen Ibrani, sekarang gini, dia menggunakan ayin. Ayin sejak kapan? Ayin itu dipronounce dengan huruf alef. Nah, tetapi dia menggunakan alef, tetapi huruf vokalis itu apa? Dia pakai huruf apa? Huruf apa? Sejak kapan? Huruf dia menggunakan lamet, dia menggunakan kames, dan itu menggunakan hey. Itu kosakata dalam bahasa Ibrani. Kamu buta Ibrani. Kok buta? Kamu buta Ibrani. Sejak kapan huruf ayin itu? Nah sekarang pertanyaan saya, apakah Allahmu itu nama? Allah yang kamu panggil itu nama. Jangan geser. Oh, kamu juga jangan geser dari pertanyaan saya, jangan egois. Kamu jangan geser. Sejak kapan? Kamu juga jangan geser. Allahmu itu siapa? Enggak. Apakah Allah itu nama? Enggak sejak kapan? Berarti Allah itu
punya kamu berarti kamu tidak mengenal Allah ya. Allah itu kamu nggak kenal ya. Luar biasa. Baca Alep. Sejak kapan? Luar biasa ya. Ibrani, Dek. Berarti luar biasa ya. Allahmu itu nggak punya dasar apa-apa. Enggak, kamu bisa Ibrani enggak? Kalau saya katakan saya tidak bisa bahasa Ibrani, kamu mau bilang tidak bisa dari tadi. Nah, tapi jangan sekarang kamu. Tapi sekarang kan jelas di situ. Jangan ada kosakata yang tulis Allah. Tapi dalam kosakata tulis Allah di situ. Enggak. Di mana? Kok enggak? Di mana? Di mana? Coba kau cari di mana? Jangan enggak kamu nunjukin premis. Coba kau translate dulu. Coba kau translate dulu. Dari kamu. Tunjuk di mana? Jangan kau translate dulu. Allah itu apa? Allah itu artinya yang di atas. Di mana? Anda ketar-ketir di sini. Di mana? Ayo. Di dalam bahasa Ibrani, kata sebutan Allah itu cuma ini Ibrani nih. Ini tanah nih. Ini tanah itu jelas. Di mana? Itu jelas. Anda mulai ngoceh dengan bahasa. Jadi gini ya. Pertanyaan tadi itu Yesus. Gini pertanyaan tadi itu Anda menyebut bahwa Yesus itu seperti apa? Saya bilang Yesus itu bukan sekedar nama. Bukan nama, bukan sekedar nama. Mulai bingung dia. Sekarang dirubah bukan sekedar nama. Yesus bukan nama ya. Saya juga mau sholat dulu ini kayaknya. Yesus bukan nama katanya, padahal semua orang Kristen ditanya siapa nama Tuhanmu? Yesus. Berarti Yesus nama dong. Ya, bukan sekedar nama. Saya bilang bukan sekedar nama. Nah, kamu dari awal Yesus bukan nama kok. Sekarang ada sekedarnya. Bukan sekedar nama. Yesus bukan sekedar nama. Yesus nama atau bukan? Bukan sekedar nama. Nama atau bukan? Bukan sekedar nama. Apa arti sekedar nama? Apa arti? Ya berarti Yesus itu bukan sekedar nama. Berarti Yesus itu ada maksud, ada arti. Yaitu yang sudah datang menyelamatkan. Konteksnya itu dalam Yehova itu. Oke, saya ulang kembali sebelum More ya. Yang menciptakan kayaknya ini sampai jam berapa ini? Yang menciptakan Bunda Maria siapa, Bro, tadi? Yang menciptakan Bunda Maria tadi siapa, Bro? Saya mengatakan itu Allah. Allah. Berarti bukan Yesus ya yang menciptakan ya? Kalau kita melihat sebuah keilahian, ya saya bilang itu Yesus. Oke, berarti Yesus yang menciptakan ibu kandungnya. Allah menjadi Allah. Iya. Apakah mungkin Allah berinkarnasi menjadi manusia? Itu mungkin, tapi manusia berinkarnasi jadi Allah itu iblis. Artinya menurut Anda setuju nggak kalau Yesus yang menciptakan ibu kandungnya? Itu nature-nya sebagai manusia, berarti tidak mungkin. Tapi yang nature-nya sebagai Allah itu mungkin. Iya udah. Oke, jadi setelah jelas ya. Jadi setelah dia menciptakan ibunya, terus ibunya mengandung dia, betul? Mengandung di dalam Roh Kudus itu sendiri. Iya, yang dikandung Bunda Maria siapa? Itu tertulis di dalam Alkitab. Iya, yang dikandung Bunda Maria siapa? Ya, kemanusiaan dari Yesus itu sendiri, dari Allah sendiri. Jadi Allah itu ada sisi kemanusiaan. Apakah yang dikandung dengerin, apakah yang dikandung Bunda Maria itulah yang dari tadi mendengar Anda terus, Bro. Dari tadi mendengar Anda terus. Apakah yang dikandung Bunda Maria itu? Ini seolah-olah juga yang menciptakan Bunda Maria. Oten kabur. Ngomong terus. Apakah yang dikandung Bunda Maria? Ngomong terus. Jadi kami tidak boleh berbicara di sini. Iya, makanya dengerin biar nyambung, Bro. Sekarang kalau Anda dengar Anda berbicara terus, kapan kami berbicaranya? Ya makanya dengerin dulu saya ngomong. Dengerin kamu terus dari tadi, Bro. Kamu nggak dengar. Terus sekarang kamu ngomong apa? Mau ngomong apa sekarang? Kalau nggak ada yang nanya. Sekarang gini, Bro. Kesempatan kami untuk berbicara itu kalian tidak berikan. Makanya dari tadi awal saya bilang pakai waktu. Kalian nggak mau kan? Karena kalian mau sistem keroyokan. Udah? Roti. Kamu tadi bilang apa namanya Allah itu pakai ayin. Saya mau tanya ayin yang mana? Yang ini apa yang ini ayin itu? Yang di bawah itu alif di atas, yang di bawah ya. Oke. Saya mau tanya sejak kapan Allah pakai kata ayin tadi? Pakai ini. Ada kosakata saya bilang, tetapi tulisan Allah itu dia menggunakan kosakata itu, ada kosakata yang tulis pakai ayin, pakai Allah, tetapi nama Allah sendiri itu. Nama Allah sendiri itu dia menggunakan Yehova atau Elohim. Ada di mana? Iya, ada di mana Elohim pakai ayin? Ayo, ada di mana? Emang saya ada bilang Elohim pakai ayin. Elohim itu kan pakai apa? Tadi kamu saya nggak gunakan, dia pakai alef. Enggak, Allah itu pakai ayin itu di mana? Ayo, di mana? Saya katakan tadi ada kosakata di dalam kosakata bahasa Ibrani itu ada kata Allah. Iya di mana? Iya di mana? Ya, mungkin tidak tertulis di dalam situ, mungkin di atas. Jangan asumsi dong. Makanya saya bilang buka di terjemahannya. Loh, tadi kamu kan nantang banget Ibrani. Saya diemin dari tadi. Allah itu nggak ada dalam kaidah bahasa Ibrani, Tong. Yang ada Elohim dong, yang ada El. Makanya saya bilang yang ada Elohim. Saya guru bahasa Ibrani saya. Kalau tidak pakai waktu ini kayak begini udah ya, keras ya. Bukan. Coba baca dulu saya pengen tahu. Nanti sedikit lagi mereka bilang begini. Nanti sabar. Nanti sedikit lagi mereka bilang wah si Oten kabur. Karena saya malas berdebat kalau udah kayak gini. Karena nggak pakai waktu. Bukan si Oten kabur. Masalahnya kamu nggak bisa bahasa Ibrani, tapi kamu ngajarin Ibrani gitu loh. Ibarat kata ada tukang beca ngajarin bedah jantung. Bro, gitu loh. Lidah saya ini sudah terlalu kaku untuk baca bahasa Ibrani, sudah terlalu kaku, udah terlalu lama. Aku dasarnya memang kamu nggak bisa baca. Bisa, dulu saya bisa baca, Bro. Tapi memang udah kaku, udah lama sekali. Udah 5 tahun, 6 tahun. Masa sih?
Serius? Berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun itu saya udah nggak buka. 5 tahun. Saya pertama kali belajar Ibrani ya, itu 18 tahun yang lalu dan sampai hari ini masih pintar saya. Bahkan saya ngajar hari ini. Ya mungkin karena Anda kan itu kan mengasah terus. Ya kami mengasah nggak membaca, Bukan mengasah. Enggak mengasah. Bahasa Inggris saja kalau kita tidak tekuni ya coba, sama aja. Saya mau tanya dulu, ini huruf apa? Ini huruf apa ini? Itu tsade. Ini huruf apa? Itu tsade. Ya ini. Ini nih sebelahnya. Tsade. Coba tanganmu, jari-jarimu. Saya udah agak lupa. No. Itu tsade yang sebelah kof ya. Kalau nggak salah kof. Salah, Sade Sufit. Ah, itu tsade yang sebelah kof. Enggak, kamu nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Tapi saya tahu itu tsade kan. Kan ya, kamu menunjukkan itu, tapi kamu nggak bisa baca. Enggak, saya tunjuk 2, ini sama ini. Kamu ini bisa jawab, ini nggak bisa jawab. Saya kan bilang itu kan sudah terlalu lama. Pasti saya lupa. Ini apa? Enggak, ini apa? Coba, ini apa ini? Ini apa ini? Ini yang saya tunjuk nih. Ini apa? Saya kayaknya udah lupa dengan huruf-huruf ini, saya udah lupa. Serius, kamu nggak bisa baca. Kalau nggak bisa baca ngomong nggak bisa baca. Saya ajarin kamu. Enggak, kamu nggak bisa baca. Bukan ini. Kamu ngibul. Kalau yang di sebelah itu cat. Kalau yang di sebelah itu cat. Sejak kapan? Dari mana? Kucing. Cat, kucing maksudnya. Ini saya tanya ini. Saya nggak tanya ini. Saya tanya ini. Ini apa ini? Saya udah lupa, bro. Jadi saya jujur saya lupa itu. Enggak, bukan nggak bisa lupa. Kamu memang nggak bisa baca. Kamu coba saya lupa, dikit, saya tahu. Kalau bukan lupa, memang kamu nggak bisa baca. Makanya. Tapi kembali lagi pada konteks, Bapak. Kembali lagi pada konteks. Kamu nggak usah jelasin apa-apa. Kamu belajar baca aja dulu. Itu sendiri. Itu wow kalau nggak salah. Wow. Ini wow. Ini wow sebelah men. Bukan wow. Wow itu ini. Wow. Yang bukan. Ini nun sufit. Wow ini. Nun sufit itu. Gimana sih? Mana ada nun sufit panjang banget kakinya? Gimana sih kalau nggak bisa baca ngomong nggak bisa baca, nggak usah tebak-tebak. Saya bilang saya sudah lupa dengan huruf itu. Lupa, kamu nggak bisa baca. Saya sudah lupa. Iya, makanya gini Roti, saran ya, besok-besok kalau kamu tuh jangan suka ketak Muslim tuh nggak bodoh, ya. Ya kami juga nggak bodoh. Saya bisa 7 bahasa saya. Kami juga nggak bodoh. Jadi jangan mendoktrin orang Kristen supaya ikut ajaran kamu, enggak. Siapa yang ngedoktrin? Orang Kristen memang bodoh-bodoh, bro, karena cuma bisa terjemahan, bro. Saya bisa bahasa Tuhan kamu loh. Jadi kalau Tuhan Yesus kamu datang ke dalam mimpi saya bisa tanyain nomor togel besok keluar berapa. Karena saya ngerti bahasanya. Saya tidak mempercaya itu. Maaf, saya tidak mempercaya itu. Maaf, saya tidak mempercaya mimpi Yesus datang, saya tidak percaya itu. Oh, berarti kamu bukan orang karismatik kamu? Saya bukan karismatik. Oh ya pantas. Berarti kamu kata orang karismatik sesat berarti kalau ketemu Luga. Ya nggak apa-apa. Kalau bilang sesat ya nggak apa-apa. Tapi intinya kamu nggak bisa baca kamu. Gak usah ngibul depan saya. Dulu sih bisa 5 tahun. Kayaknya 6 tahun lalu dari 2011. Oh, saya 18 tahun lalu belajar bahasa Ibrani. Jangankan belajar bahasa Ibrani sampai hari ini masih bisa saya. Ya, ini kan karena kamu asah. Kita ini kan sibuk dengan kerja ya. Kita nggak sibuk dengan karena kamu dosen bahasa Ibrani ya kamu tahu. Karena kami ini kan itu juga kerja. Nah, kamu mengasah itu terus. Kami kan tidak mengasah. Bahasa Inggris pun seperti itu. Kalau kita tidak mengasah bahasa Inggris ya, kalau tidak asah terus tiap hari ya nggak bisa bahasa Inggris. Coba saya mau tanya satu lagi coba. Kata Elohim itu konstruknya apa? Dia menggunakan alef. Dia menggunakan lamet. Dia menggunakan waw tapi ada holem. Dia menggunakan dia menggunakan hirek kalau tidak salah. Dia menggunakan terakhir men. Dia nggak ngerti konstruk, nggak belajar bahasa dia Bang Moto. Itu ikut nggak belajar bahasa itu kan saya udah konstruksinya ada alef. Saya tanya konstruk dia jelasin ejaan. Ada lamet kan? Enggak, itu urutannya aja salah, More. Urutannya berantakan itu. Oh, salah. Kan kamu menjelaskan, kamu bilang konstruk. Ya saya menjelaskan apa yang seperti itu. Berarti kamu bilang ya, oke. Kalau kamu mau bilang konstruk itu ejaan ya, coba saya tanya. Tadi kamu bilang, saya masih ingat banget tuh. Kata kamu ada alef, lalu lamet ya. Lalu ada apa namanya? Apalagi tadi kata kamu bilang? Ayin, lamet, dia bilang ayin. Ayin depannya. Oh, ayin depannya, bukan alef ya, ayin ya tadi kamu bilang ya. Bukan. Aduh. Yang kayak gini aku bisa bahasa Ibrani. Ayin tuh yang kayak gini ya? Bukan pembicaraan melebar, kamu ngibul soalnya. Kalau kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Itu alef itu, huruf vokal di bawah itu apa tuh? Iya, yang saya tanya, dengar. Yang saya tanya bukan ejaannya, konstruk. Kamu ngerti konstruk nggak? Kata Elohim ini kan terdiri dari 2 kata yang disatukan. Nah, konstruknya kata apa sama kata apa, itu konstruk namanya, bukan ejaan. Jadi kalau kamu nggak pernah belajar bahasa, ngomong sama saya, nggak usah nipu. Walaupun saya tahu dalam dakwah Kristen, siar Kristen nipu itu boleh gitu. Tapi janganlah nipu sama Muslim pinter-pinter. Terus? Yang saya tanya, kata Elohim ini konstruknya kata apa sama kata apa? Coba jawab, saya mau tahu terjemahan, bisa jawab nggak? Di bawah itu kan ada huruf vokalnya. Huruf hidupnya kan? Baca nikud, bukan nikud. Konstruk kok. Itu bukan huruf, itu nikud namanya. Ya kalau saya mengartikan bahwa itu berarti saya mengartikan bahwa itu huruf vokal. Itu nggak bisa, itu nggak bisa, itu namanya nikud. Nih saya kasih tahu ya, saya kasih kuliah kamu setengah SKS nih ya tentang teks Ibrani ya, tentang alef-bet. Alef-bet itu terdiri ada 22 konsonan dan 5 konsonan di antara 22 memiliki bentuk sufit. Dan semuanya konsonan saya katakan, nggak ada yang huruf vokal. Kamu nggak pernah belajar teks Ibrani kamu. Nah sekarang saya mau tanya ke kamu ya, konstruk dari kata Elohim apa? Silakan jelaskan jawab.
Ayo, itu kan dia menggunakan alif, dia menggunakan lamet, hey, ada holem di situ, konstruk, ada saya nggak tanya ejaan. ada yang menggunakan jawab, dia menggunakan mem di situ. Saya tanyakan konstruk. Dengar deh. Yang saya tanya konstruk bukan ejaannya. Kayaknya sudah melebar sekali. Kayaknya sudah melebar sekali. Melebar sekali. Kalau kamu nggak ngerti, kamu bodoh, ngomong bodoh gitu loh. Jadi jangan mempermalukan agama. Walaupun saya tahu Kristen itu doyan ngibul. Diskusi itu hebat luar biasa sekali. Lanjut. Hebat memang. Memang saya buktikan kamu bodoh pada hari ini. Memang orang Kristen ada yang pintar memang. Ada yang pintar memang. Saya belum pernah lihat orang Kristen pintar. Cuma tahu terjemahan. Hebat sekali di sini memang banyak sekali main keroyokan, hebat sekali. Memang hebat. Kalau kamu bodoh memang bilang bodoh aja gitu loh. Nah, saya tanya kata Elohim ini konstruknya apa? Coba jawab coba. Ayo, jelaskan sama saya kata Elohim apa. Sekarang kalau bilang konstruksi kan itu kan ada beberapa huruf di situ. Ada huruf hidup dan huruf mati kan? Itu ejaan. Konstruk itu adalah beberapa kata yang menjadikan kata tersebut, itu namanya konstruk. Kamu kelihatan nggak pernah belajar bahasa kamu. Kalau konstruk Elohim sendiri, coba balik ada berapa huruf? Coba balik dulu. Konstruk itu bukan huruf. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf itu. Kalau huruf matinya ada 5 itu. Huruf, ya. Jadi nggak salah ya ada 5 kan? Kalau saya bilang jelas di situ tertulis ada 5 huruf. Sekarang kembali lagi pada kata Elohim sendiri, yaitu acuannya pada siapa? Jelaskan dulu sama saya konstruk kata Elohim itu apa? Ya ada 5 kan? 1, 2, 3, ada 5 kan? Sementara huruf hidupnya ada berapa itu? Gini. Jelas kan ada 5 di situ. Bukan jelas. Kalau bodoh diam dulu. Saya mau tanya gini, bedanya ejaan sama konstruk apa? Coba jelaskan sama saya. Bedanya ejaan sama konstruk apa? Pak, saya ini bukan ahli bahasa ya, tetapi saya nggak bodoh-bodoh amat. Oh, ternyata masih bodoh soal bahasa yang ngomong. Saya kasih tahu ya, Dek. Saya kasih tahu. Diam dulu. Kalau masih bodoh diam aja. Kalau awam diam. Kalau bukan ahli diam aja. Saya ahlinya kalau saya. Jadi diam. Bicaralah. Ahli bahasa Ibrani coba. Kata Elohim itu terdiri dari 2 konstruk, yakni kata Elah yang artinya sesembahan plus imbuhan Yim yang artinya jamak maskulin dalam kaidah bahasa Ibrani, itu konstruk. Bukan ejaan. Konstruk itu kata-kata yang menjadikan kata tersebut, itu namanya konstruk ya. Bukan ejaan. Kalau bodoh ngomong bodoh deh. Saya kasih kuliah gratis kamu. Saya tahu kamu nggak punya uang kalau misalkan untuk bayar. Saya tahu banget kok. Gitu loh. Jadi jadi tugas saya ya. Memang orang Kristen memang bodoh-bodoh gitu loh. Saya belum temukan orang Kristen di dunia ini yang tidak apa-apa kalau bilang orang Kristen bodoh itu tidak apa-apa. Itu hal biasa. Itu fakta. Karena Tuhan kami saja itu dihina dan direndahkan. Jadi hal biasa. Kami tidak akan pernah membalas. Ya, Tuhan kamu bukan dihina. Memang kalian suka menghina Tuhanmu sendiri gitu kan. Karena cuma ada di ajaran kalian ada pengertian Tuhan itu jadi manusia dan mati gitu loh. Di agama pagan aja nggak pernah ada gitu loh. Saya aminkan itu. Kita sampai jam berapa ini, Pak? Ya, umat Kristen itu memang nggak pernah ada yang pintar. Saya belum pernah lihat Kristen yang pintar. Apalagi kalau dibawa original teksnya, pasti kelabakan gitu. Karena ya memang mereka cuma terdidik dalam terjemahan, gitu loh. Itu terserah. Bahkan pendeta-pendeta aja banyak yang jadi murid saya di kelas Ibrani loh. Itu perspektif Anda. Gitu. Subjektif Anda mengatakan orang bodoh itu jangankan tingkat kelas jemaatnya Anda, pendeta Anda aja belajar Ibrani sama saya kok. Pak, ada orang yang lebih bahasa Ibraninya lebih hebat dari Anda itu ada. Coba bawa ke sini, suruh ngobrol sama saya. Sekarang Anda di mana sekarang? Sini. Anda di mana sekarang? Saya di Cirebon sekarang. Jauh sekali Cirebon. Bawa ke sini. Teman saya di Jakarta itu. Oh dekat, saya ongkosin aja kalau dia nggak punya ongkos, suruh datang ke kelas saya. Enggak, kalau kamu mau, kamu yang ke Jakarta aja. Ada blok kelas. Yang butuh bahasa Ibrani ada itu, ada blok kelas. Yang butuh. Siapa? Dia tahu bahasa Ibrani kok. Ngapain kamu bilang dia butuh? Dia tahu kok. Kamu langsung aja ke Jakarta Utara. Siapa yang nantangin siapa ya? Enggak, Anda langsung ke situ saja, baru Anda bisa mengadu bahasa Ibrani Anda sejauh mana. Yang nantang kan kamu. Suruh teman kamu ke sini datang kalau nggak punya duit. Ngapain saya suruh dia ke sana? Dia ya udah, kalau gitu berarti kalau kamu itu nggak usah nantang. Kalau kamu mau nantang, kamu yang datang kemari, gitu loh. Ngapain saya ke situ? Boro-boro saya ada kerjaan juga di sini, baru saya nantang kamu ke sana. Ada faktanya, kamu hari ini bodoh, udah saya buktikan gitu loh. Berhikmat jadi gini ya kawan-kawan semua ya, para netizen semua yang ada di sini. Jadi yang namanya roti kehidupan ini, dia ini memang bodoh gitu loh. So bisa bahasa Ibrani, ini nol, nilai bahasa Ibrani 0, dia nggak ngerti apa-apa dia. Baca pun nggak bisa, dia cuma pernah lihat mungkin bentuk huruf ya, lihat tabel huruf alfabet ya, 1 2 gitu kan, 1 2 dia langsung ngomong aku bisa bahasa Ibrani gitu loh. Aslinya 0 ini orang gitu. Tadi udah saya tes gitu kan. Jadi ya memang saya belum pernah temukan ada orang Kristen yang pintar yang bodoh banyak gitu loh. Karena memang kalau kita berdebat kita kalau berdebat itu pasti salah satu pasti ingin menang. Semuanya pasti ada egoisnya dan ingin menang. Bukan pengen menang, pada faktanya hari ini saya sudah buktikan kamu nggak bisa bahasa Ibrani. Saya tanya kata Elohim konstruknya kamu nggak ngerti. Saya tanya konstruk kamu malah jelasin ejaan gitu kan. Lalu tadi huruf alfabet aja saya tunjukin ke kamu alasannya lupa. Jadi yang bisa kamu tunjukin kepandaian kamu apa sama saya gitu loh. Karena Anda tidak bisa memasuki iman Anda di otak kepala saya. Kamu mau nutup kata-kata saya ngomong juga nggak masalah. Karena kenapa suara saya lebih besar? Karena mikrofon saya lebih bagus ketimbang mikrofon kamu gitu loh. Sekarang aja kamu halang-halangin saya bicara. Sampai kamu urat apa namanya, urat tenggorokan kamu putus sampai ngomong teriak-teriaknya, tetap volume suara saya lebih besar gitu loh. Jadi kamu gak akan menghalangi pembicaraan saya. Jadi pada faktanya ya roti kehidupan sudah saya buktikan 2 kebodohannya. Satu, dia nggak bisa katanya baca Ibrani. Saya tunjukin alfabet ya. Dia nggak bisa
sebut ini huruf apa, ini huruf apa. Satu gitu kan. Ngomong lagi bisa bahasa Ibrani. Lu saya tanya kamu, konstruk dari kata Elohim apa? Malah sebutin ejaannya. Menandakan kamu pernah belajar bahasa secara komprehensif. Dia adalah Tuhan itu sendiri, Yohanes pasal 4. Saya suruh tanya konstruknya apa? Masalahnya di mana? Jadi kalian mengkritik bahasa kalian kan bodoh namanya. Jadi memang saya sudah bisa buktikan satu sampel yang namanya Kristen dari ini roti kehidupan itu memang nggak ada yang pinter, gitu loh. Satu sampel dengan hari ini saya tidak akan mempercayai. Hari ini roti kehidupan jadi bubur dia. Jadi bubur di sini dia, jadi bubur. Muhammad yang turun dari kemana-mana nih, dari kemana-mana kan? Gak usah lari kemana-mana. Kamu buktikan aja kompetensi Ibrani aja nggak kebukti di sini. Sekarang apakah sebuah ilmu itu menyangkut dalam sebuah iman? Tidak, bro. Oh, iman buta aja gitu, imam buta aja. Saya tidak buta, tapi saya mempercayai. Kamu nggak bisa baca itu. Kamu nggak bisa baca Bibelmu. Ya, Bibelmu kamu nggak bisa baca. Makanya saya bilang, kok saya tidak bisa baca? Ada, kok saya ada Alkitab. Kok saya coba baca tadi, tampil lagi. Saya baca Bible saya. Tampil lagi, dia bisa baca katanya. Tampil lagi, Eksegesis Yohanes pasal 4, tapi kalian tidak pernah menemukan. Iya, udah tampilin lagi suruh baca. Dengan anak Allah berarti dia menyamakan. Katanya bisa baca. Kalian tidak bisa bantah itu. Ya udah tampilin lagi, katanya bisa baca. Tampilin lagi, kalian tidak bisa bantah itu. Di dalam eksegesis Yohanes pasal 4 kalian tidak bisa membantah itu. Apa itu? Itu baca dalam Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah, pencipta. Oke, baik, saya ikuti ya. Saya ikuti. Yesus sejak kapan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, sejak kapan? Di dalam Yohanes pasal 4 itu kan sudah tertulis kita bahas sejak kapan? Di umur berapa? Di umur berapa? Kalian membiaskan semua pertanyaan-pertanyaan karena kalian tidak bisa membahas Yohanes pasal 4 itu. Kalian bilang satu ayat aja. Iya, dengerin. Mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri, menyamakan dirinya Allah. Berarti dia menyamakan dirinya adalah Allah. Iya, baik. Masalahnya di mana? Di mana Yesus? Masalahnya adalah kalian tidak bisa mengeksegesis ayat itu. Oh iya, saya tanya kepada Anda, saya nggak mau membantah kamu, bro. Saya ikuti kemauan kamu, dengerin gantian. Saya ikuti kemauan kamu gitu ya. Udah, karena waktunya udah selesai di juga. Umur berapa? Dengerin. Jam berapa? Di umur berapa? Dengerin. Ini debat kita ini sudah terlalu ngomong panjang. Terus gitu. Anda belum mandi juga, Bang. Di umur berapa? Anda belum mandi kan? Bro, dengerin dulu. Sabar, Anda sudah mandi ke belum? Belum. Udah kita mandi. Saya belum mandi, saya harus mandi ini. Sebentar dulu, setengah menit. Saya harus mandi juga. Iya, dengerin gua ngomong. Ngapain saya harus dengar kamu? Ngomong kamu tentang Al-Quran saya tidak akan pernah percaya karena tidak ada saksi 500 tahun baru keluar. Saya tidak akan percaya. Iya, dengerin gantian ngomongnya ya. Kristen di bawah tetaplah berakar di dalam Kristus. Iya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gantian bicara, mereka bro. tidak bisa Kamu ini ngomong itu terus di dalam Yohanes pasal 4 mereka tidak bisa bantah. Dan bahkan mereka membiaskan dengan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya diskusi ini menjadi bias. Oke, baik. Karena mereka bro? ngomong satu ngomong satu. Semua mereka berbicara. Oke, terima kasih. Gantian ngomongnya, dengerin dulu, jangan kabur. Jangan kabur. Kalian di umur berapa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Di umur berapa? Ya, di umur berapa dia mengatakan gitu? Di usia berapa? Ya, itu dia saudaraku. Kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana keberlangsungan debat atau diskusi yang sangat menarik dari seorang pemuda Kristen yang sangat cerdas dan juga sangat-sangat dipakai Tuhan secara luar biasa untuk meluruskan setiap kebenaran-kebenaran yang diputarbalikkan oleh seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kalau kita melihat ketika diskusi ini berlangsung, Ustadz Suma ini dia terlalu memaksakan kehendaknya sendiri dan keinginan sendiri terhadap iman Kristen, terhadap teks Alkitab yang dia selalu comot-comot dan dia tafsirkan dengan liar. Hal ini membuat pada akhirnya kita bisa melihat dan memberikan penilaian betapa ketidakpahaman dan betapa ketidakmengertian seorang Ustadz Suma terhadap isi Alkitab seperti itu. Menurut saya Ustadz Suma mungkin mendingan dia membahas tentang imannya saja kepada jemaahnya, kepada umatnya seperti itu, membahas tentang ajarannya kepada pengikutnya. Mungkin itu suatu hal yang lebih baik bagi seorang Ustadz Suma seperti itu, karena biar bagaimanapun cara Ustadz Suma ingin menjatuhkan tentang isi atau kebenaran Alkitab, itu sama sekali tidak akan ada faedahnya, karena Alkitab itu merupakan firman Allah yang hidup, dan di mana Alkitab itu tertulis dengan banyak dukungan fakta sejarah yang terjadi dan banyak saksi mata yang menyaksikan bagaimana karya Allah bagi umat manusia melalui pribadi Yesus Kristus yang merupakan anaknya yang tunggal. Seharusnya itu yang dipahami oleh Ustadz Suma, dan menurut saya
ketika Ustadz Suma mau membahas tentang Alkitab, ada baiknya dia belajar Alkitab, membaca Alkitab itu dengan lebih teliti lagi dari awal kejadian hingga pada wahyu, supaya dia mengetahui dan mengerti bahkan memahami tentang isi Alkitab atau kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika dia mentafsirkan Alkitab, gunakanlah literatur yang itu mendukung untuk dia menggali satu ayat Alkitab supaya dia mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan dari penulisan kitab atau ayat tersebut, seperti itu. Ya, tapi kalau kita melihat, ya mungkin kita tidak tahu ya apa maksud dan tujuan utama Ustadz Suma ya untuk membahas tentang iman Kristen dan Alkitab kepada umatnya seperti itu. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya firman yang dia baca, yang diputar balikan, yang dia salah pahami dan salah gunakan itu mengubah kehidupannya. Sama seperti Rasul Paulus, kita bisa melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul. Dia merupakan seorang pemberontak, dia merupakan seorang yang sangat tidak pemberontak dalam hal dia tidak senang dengan orang yang namanya pengikut Kristus, orang Kristen seperti itu. Tapi kalau kita melihat ketika perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan perjumpaan tersebut yang mengubahkan dia 360 derajat. Sehingga kalau kita melihat bagaimana pelayanannya, bagaimana setiap tulisannya, semuanya itu merupakan tentang apa yang dia alami dan dia rasakan, seperti itu. Bukan berarti kita umat Kristen mentuhankan atau kita lebih mengutamakan Rasul Paulus daripada Yesus Kristus. Tidak, karena pengajaran dari seorang Rasul Paulus semuanya itu tentang karya keselamatan Allah melalui pribadi Yesus Kristus sendiri. Bagaimana mungkin itu bertentangan? Ya, karena memang Ustadz Suma ini dia tidak, mungkin dia punya masalah pribadi dengan Rasul Paulus atau bagaimana, saya kurang tahu juga ya. Kalau Anda ingin menjudge tentang Rasul Paulus, Anda harus pelajari orangnya. Anda harus pelajari tulisan-tulisannya seperti apa, dan tafsirkan dengan menggunakan literatur yang terpercaya yang mendukung untuk kita bisa mencari tahu maksud dan tujuan dari penulisan ayat atau kitab tersebut. Oke teman-teman, kita berdoa untuk teman-teman kita para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya dalam pelayanan ini mereka terus dikuatkan, dipakai Tuhan secara luar biasa, dengan dipenuhi oleh hikmat Tuhan untuk mereka bisa terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, sehingga banyak orang yang boleh melihat, bahkan boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Mungkin sekian video saya dari hari ini, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.